Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melanjutkan bagian kedua, topik tentang Hai suami istri bertengkarlah. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu, siapakah orang yang boleh bertengkar di dalam rumah tangga? Yang kedua, orang yang memiliki self-control dengan baik. Atau orang yang mampu menguasai dirinya dengan baik. Mereka yang mampu menguasai dirinya dengan baik, Bapak Ibu, ketika dalam situasi emosi, ketika di dalam tekanan yang berat, ketika mengalami pergumulan yang sulit, namun tetap bisa mengontrol emosi dirinya, orang seperti ini diperbolehkan bertengkar di dalam rumah tangga. Karena sekalipun pertengkaran terjadi, dia punya kedewasaan dan kematangan diri untuk bisa mengontrol dirinya begitu rupa. Amsal 16 ayat 32 berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan bagian ini bersama-sama. Sebuah nasihat yang luar biasa dari firman Tuhan. Orang yang punya self-control yang baik, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Melebihi orang yang menguasai sebuah kota. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Firman Allah berkata begitu. Jadi, jika di dalam rumah tangga terjadi pertengkaran, siapakah yang boleh bertengkar? Mereka yang punya kematangan di dalam dirinya. Sebuah penguasaan diri yang begitu terkontrol. Mereka yang punya kesadaran kuat tentang hal ini, Bapak Ibu. Maka mereka boleh bertengkar di dalam rumah tangga. Karena sekali lagi, sekeras apapun pertengkarannya, dia punya self-control diri yang baik. Nah Bapak Ibu, ada yang cukup menarik. Di dalam hidup ini, baik di dalam fenomena yang saya lihat, maupun pengalaman pribadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada hal yang cukup menarik. Ini maksud saya Bapak Ibu. Entah bagaimana kita bisa menahan amarah dari orang lain. Dari orang luar, dari sahabat kita, dari orang yang kita kenal tapi mungkin tidak dekat, dari saudara-saudara, dari rekan bisnis, kita bisa menahan amarah dari orang di luar diri kita. Orang-orang yang kelihatannya mungkin jauh dari kita. Tapi betapa sulitnya kita mengendalikan amarah kita terhadap pasangan kita, terhadap orang yang kita cintai. Kita jatuh cinta kepada dia. Karena kita jatuh cinta kepada dia, kita memutuskan kemudian menikah dengan dia. Nah tapi aneh, dalam perjalanan berumah tangga Bapak Ibu, kita lebih bisa mengendalikan emosi untuk orang lain, tapi tidak bisa mengendalikan emosi untuk pasangan kita sendiri. Kita bisa begitu mengontrol diri untuk orang-orang yang jauh dari diri kita. Tetapi betapa sulitnya kita mengontrol diri kita kalau itu berhubungan dengan pasangan kita sendiri. Seorang istri tidak bisa mengontrol diri terhadap suaminya. Seorang suami nggak bisa mengontrol diri dan amarahnya terhadap istrinya. Coba bayangkan, padahal mereka memulai hubungan dengan saling mencintai. Mereka masuk ke rumah tangga karena mereka yakin bahwa mereka akan saling menguatkan, akan saling bergandengan tangan, akan saling bertumbuh bersama. Tapi faktanya Bapak Ibu, justru untuk orang yang paling dekat dengan kita, yaitu pasangan kita, betapa sulitnya kita mengendalikan amarah kita. Betapa sulitnya kita mengontrol diri kita ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Ini tidak boleh terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Mengapa Bapak Ibu? Ingatlah baik-baik. Pasangan saya adalah orang di luar diri saya. Memang saya dan istri dipersatukan di dalam Kristus. Tapi biar bagaimanapun, istri saya bukanlah saya. Jadi ingatlah baik-baik Bapak. Waktu kita marah, waktu kita masuk dalam sebuah pertengkaran dalam rumah tangga, ingat ini baik-baik. Bahwa pasangan kita bukanlah kita. Dia adalah pribadi yang lain di luar diri kita. Sehingga kita akan punya self-control yang baik. Kita akan punya pengendalian diri yang baik jika kita berpikir dengan kesadaran yang seperti ini. Bahwa siapapun pasangan kita, dia adalah orang atau pribadi yang berbeda dengan kita. Ingatlah kitab Amsal tadi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut
kota. Bapak Ibu, renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.